hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tibalah saatnya bagi kita untuk berhimpun dan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita datang menghadap Dia, naikkanlah pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasarkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Apa katamu tentang aku? Menjadi tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah minggu saat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kata kita tentang Yesus Kristus? Siapakah Dia bagi kita? Melalui tema ini, kita diajak untuk dapat memandang Yesus sebagai Mesias yang menderita dalam ketaatan kepada Allah. Bukan Mesias yang siap memuaskan ambisi pribadi. Dengan demikian, kita dapat terus terdorong untuk mengikuti dan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Mesias sejati. Yeah.
kita mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam kerendahan hati kami hendak mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu. Dalam hidup beriman sehari-hari, terkadang kami tidak sungguh-sungguh mau mengenal siapa Kristus. Kami menempatkan Tuhan Yesus pada cara berpikir kami sendiri, pada harapan-harapan pribadi kami yang belum tentu selaras dengan kehendak-Mu. Kami menginginkan kenyamanan dan kemapanan saat mengikut Kristus, namun enggan untuk setia berjalan dalam pergumulan maupun dalam tantangan hidup sebagai pengikut Kristus. Ampunilah kami ya Bapa. Layakkanlah kami untuk mengikut Kristus bukan demi ambisi kami sendiri. Kami mau mengikut Kristus dalam ketaatan untuk meneladani setiap perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diberikan bagi umat yang dikasihinya menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah hidup kami. Sabda-Mu-lah yang senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Jika pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus berkenan untuk menolong kami, pikiran kami terbuka, hati kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk menerima kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang kami pahami juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau juga boleh berkenan memakai dia. Apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kasih dan adil, Allah kita penyayang, lebih orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendengkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegantaran pada maut menyesatkan diriku. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari mata dan kakinya tersandung. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Bacaan kedua terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi
tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayat 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada tanggal 9 September yang lalu, kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara masih suka berolahraga? Jalan pagi atau lari-lari sore mungkin? Semoga masih ya, karena berolahraga penting untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di tengah pandemi pada saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang mengidolakan atlet tertentu dari cabang olahraga tertentu, baik perseorangan maupun dari klub atau kelompok? Badminton misalkan, ada nama-nama legendaris seperti Rudi Hartono, Susi Susanti, Taufik Hidayat. Dan dari cabang olahraga sepak bola kita mengenal ada nama Pele dari Brasil, Maradona dari Argentina, Cristiano Ronaldo dari Portugal, atau klub sepak bola yang populer seperti Manchester United, MU, Liverpool di Inggris, Juventus, AC Milan di Italia, dan Persija serta Persib di Indonesia. Nah, sebagai penggemar atau fans dari atlet atau klub olahraga tertentu,
wajar kalau kita ingin jagoan kita menang dalam kompetisi. Tapi nyatanya tidak bisa mereka melulu menang, bukan? Ada kalanya jagoan kita juga kalah. Maka kita pasti pernah merasa gergetan kalau kita melihat aksi mereka yang kadang bisa amat baik, kadang juga kurang baik. Ketika jagoan kita menang, bisa jadi juara, maka kita ikut senang dan puas. Seperti dalam Olimpiade Tokyo yang lalu, Grecia Poli dan Apriani Rahayu menang ya, mendapatkan medali emas dari cabang bulu tangkis pasangan ganda putri kita. Dengan segera mereka mendapatkan pujian dan penghargaan yang berlimpah atas prestasi mereka. Dan ini adalah konsekuensi yang wajar dari sebuah keberhasilan. Tapi bagaimana kalau atlet jagoan kita kalah dalam sebuah pertandingan yang penting dan cara bermain mereka jauh di bawah standar? Kadang kita merasa kecewa, kita ikut kesel, dan tak jarang ikut memberikan komentar yang melemahkan. Menang dipuji, kalah dicaci. Hal tersebut sering dialami oleh olahragawan, apalagi di era media sosial seperti saat ini. Sekalinya main jelek, sekalinya kalah, mereka langsung dapat hujatan dari netizen. Lupa bahwa kalah menang, bermain bagus atau kurang bagus adalah hal yang biasa di dalam dunia kompetisi. Maka seorang komentator olahraga pernah mengatakan, jika Anda mengikuti perkembangan olahraga, Anda tahu bahwa penggemar olahraga dapat berubah cepat seperti cuaca. Pemain bintang sebuah tim dapat mendengar 70.000 pujian jika ia bermain baik, atau 70.000 suara cemoohan jika ia melakukan kesalahan. Dan tidak hanya tokoh olahraga saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada juga artis, musisi, atau tokoh politikus yang ketika melakukan suatu kesalahan atau yang tidak berkenan bagi para penggemarnya, maka mereka akan ditinggalkan. Artinya, Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa orang bisa memiliki ekspektasi atau harapan yang ditempatkan secara keliru. Ekspektasi yang dimunculkan terhadap seseorang demi memenuhi ambisi, keinginan, atau kepuasan diri kita sendiri. Sesederhana mengatakan begini misalkan, kalau ingin aku tetap mengidolakan engkau, menjadi pengikutmu, maka penuhilah, wujudkanlah semua harapan-harapanku. Kalau engkau gagal memenuhi keinginanku, maka jangan salahkan aku jika aku tak lagi menjadi pengikutmu. Nah, Saudara, ekspektasi yang keliru, harapan yang dibangun atas dasar ambisi pribadi juga pernah dimiliki orang banyak tentang atau terhadap Yesus Kristus. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang menjadi tokoh yang amat viral, populer. Ia dikenal oleh orang banyak sebagai seseorang yang punya kuasa, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang lumpuh menjadi bisa berjalan, dan bahkan melompat, mengusir setan yang merasuki tubuh orang-orang, juga membuat mujizat, membuat tanda, mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan, dan berjalan di atas air serta banyak tanda mujizat yang ia lakukan. Maka gak heran, Saudara, sebagai tokoh yang viral pada waktu itu, Yesus punya banyak follower, punya banyak pengikut, baik yang memang benar-benar ingin kenal siapa Yesus, atau yang hanya sekedar kepo, penasaran, pengen tahu siapa sih Yesus, kuasa apa yang bisa dibuatnya. Dan tidak terhindarkan juga, Saudara, bahwa orang-orang banyak itu pun juga punya ekspektasi atau harapan terhadap sosok Yesus. Dan Yesus sebenarnya juga menyadari euforia itu. Bagaimana orang-orang sering berbondong-bondong mengerumuni dia, mengikuti dia. Maka pada satu kesempatan ketika ia sedang bersama dengan murid-muridnya di dalam perjalanan ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Maka murid-murid kemudian menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Guru. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang seorang dari para nabi. Wah, rupanya orang-orang menyejajarkan Yesus, memasukkan Yesus ke dalam kelompok orang-orang yang penting, orang-orang yang dihormati oleh orang Yahudi pada waktu itu. Artinya, mereka sebenarnya melihat Yesus bukan manusia biasa. Bagi orang banyak, Yesus adalah sosok yang hebat, yang bisa membuat berbagai tanda dan mujizat.
juga di dalam pengajarannya yang tegas dan membumi, berbeda dari kebanyakan tokoh agama pada zaman itu. Lalu beranjak dari pertanyaan tentang apa kata orang tentang Yesus, kini Yesus bertanya langsung kepada murid-muridnya. Dia bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Apa katamu, siapakah aku ini? Lalu seorang muridnya, Petrus, yang cukup dominan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, ya begitu, dan mungkin juga jawabannya mewakili teman-temannya. Dia katakan, "Engkau adalah Mesias." Jawaban Petrus sungguh meyakinkan, dan jawaban itu juga bukan jawaban yang asing bagi mereka. Melihat kuasa Yesus yang begitu besar, orang-orang banyak termasuk para murid bisa langsung mengkaitkan kehadiran Yesus sebagai Mesias yang telah begitu lama mereka nanti-nantikan. Namun pertanyaannya adalah konsep Mesias seperti apa yang mereka miliki. Petrus, sebagaimana juga kebanyakan orang pada waktu itu, memahami Mesias sebagai tokoh rajawi yang diurapi, yang akan membawa pembebasan dan pemulihan bagi bangsa Israel, khususnya di dalam artian politis. Mengingat sejak zaman pembuangan, Israel tidak lagi bisa berjaya seperti ketika zaman Raja Daud. Maka ketika pada saat itu Israel sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi, banyak orang yang punya pemahaman menantikan seorang Mesias yang akan membawa kemenangan, membawa kejayaan yang populer, yang gak bisa dikalahkan, juga yang diterima dan disambut oleh banyak orang. Namun rupanya Yesus justru mengajarkan konsep Mesias yang sebaliknya. Yesus tidak menyanggah jawaban Petrus bahwa ia adalah Mesias, tetapi Yesus ingin meluruskan seperti apa hakikat Mesias yang melekat pada diri Yesus. Dia mengajarkan bahwa dirinya harus mengalami banyak penderitaan, penolakan, dan bahkan dibunuh dengan cara yang teramat hina, dinista begitu rendah. Dan tentu apa yang Yesus sampaikan ini amat kontras, berbeda sekali dengan konsep Mesias yang dimiliki oleh orang banyak pada waktu itu, termasuk para murid. Mendengar gurunya mengajarkan bahwa Mesias harus menderita, harus sengsara, Petrus tampaknya nggak setuju nih. Ia lalu menarik dan menegur Yesus. Gambaran Yesus menurut cara pikir Petrus adalah Yesus yang hebat, yang berkuasa, yang diikuti oleh banyak orang. Yesus yang dengan mudah bisa membawa kemenangan atau kejayaan. Bagaimana mungkin Yesus justru akan mengalami hal yang buruk, seperti kekalahan, ketidakberdayaan, dan juga penolakan, bahkan penghinaan. Lalu kepada Petrus di hadapan murid-murid yang lainnya, Tuhan Yesus memarahi Petrus nih saudara. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, manusia kadang punya pikiran yang oportunis, senang melihat ketika ada kesempatan atau ketika ada peluang. Nah, mungkin orang banyak ketika melihat Yesus yang penuh dengan kuasa, mereka berpikir, wah, ini nih saatnya kebebasan yang kita tunggu. Yesuslah yang bisa menolong kita semua. Kita minta Yesus supaya menyelamatkan kita dari penjajah. Namun saudara, rupanya bukan itu cara yang dipikirkan oleh Allah. Rancangan keselamatan yang Allah kerjakan justru mengambil jalan lain. Bukan dengan menaklukkan pihak lain secara politis, melainkan justru mengambil jalan derita yang harus ditempuh oleh Yesus. Dan jalan derita Tuhan Yesus menggaungkan apa yang dinubuatkan di dalam bacaan pertama kita, Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4-9, yang merupakan salah satu bagian dari syair hamba Tuhan. Digambarkan di sana bagaimana hamba Tuhan itu dipukul, dihina sedemikian rupa, namun hamba Tuhan itu tetap menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan demi mewujudkan sebuah tujuan yang lebih besar. Dan itulah yang Yesus alami di jalan sengsara yang berujung pada kematian di kayu salib. Saudara-saudara, ketika kebanyakan orang berpikir akan enak nih ikut Yesus, berpikir bahwa Yesus bisa memenuhi atau mewujudkan apa yang mereka inginkan, Yesus justru mengajarkan bahwa menjadi pengikutnya, menjadi muridnya itu tidak mudah.
karena harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus dengan setia. Bukan hanya Petrus dan para murid lain, atau orang banyak yang pada saat itu punya keinginan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang mampu atau bahkan harus memenuhi keinginan mereka. Umat Tuhan pada masa kini juga punya kecenderungan yang bisa saja sama, menempatkan Tuhan Yesus pada kerangka pemikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri, sehingga ketika dirasa Yesus mau dan mampu memenuhi keinginan kita atau harapan kita, misalkan para pelajar dapat nilai yang bagus, atau pekerjaan kita lancar, kita mendapatkan promosi jabatan, kehidupan keluarga selalu aman, damai, sentosa, atau kondisi tubuh sehat selalu, baru kita kemudian akan setia ikut Tuhan. Tetapi begitu mengalami kemunduran di dalam hidup, begitu kita berjumpa dengan pergumulan yang seolah tidak ada habisnya, kita menjauh dari Tuhan. Jadi sebenarnya siapa Kristus bagi kita? Kalau dengan mudah bisa kita tinggalkan saat kita mengalami pergumulan, saat kita merasa bahwa ia tidak memenuhi keinginan atau harapan kita. Apa kata kita tentang Yesus? Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk yang pertama, ayo kita miliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus dengan menjawab pertanyaannya. Apa katamu? Siapakah aku ini? Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara boleh merenungkan ya di rumah. Apa katamu? Siapakah aku ini? Siapa Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara? Jika kita menjawab Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang bagaimana dan mengapa? Ya, Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa atas hidup kita. Betul. Tetapi kenapa kita lebih senang menempatkan ego diri kita sebagai yang paling utama di dalam hidup, bahkan kehendak Tuhan kerap kita abaikan? Jika kita menjawab Yesus adalah sahabat sejati, benarkah? Ya, tentu. Yesus kan setia dalam segala suka dan duka yang kita alami. Tapi apakah kita juga sudah menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan Yesus? Atau kita hanya dekat kepada Tuhan Yesus saat kita butuh Dia, tetapi mudah saja kita tinggalkan ketika kita punya kesibukan sendiri, atau ketika kita sedang asik dengan dunia dan kesenangan kita? Jika kita menjawab Yesus adalah juru selamat, ya tentu oleh pengorbanannya kita yakini kita diselamatkan. Tapi perubahan hidup seperti apa yang kita hasilkan setelah kita diselamatkan? Buah-buah apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengaku sudah diselamatkan, dipulihkan, dan diperbaharui kehidupannya? Yang kedua, saudara, kita diajak untuk memahami bahwa setiap pengakuan iman kita tentang siapa Kristus, pernyataan kita tentang siapa Yesus bagi kita, mendatangkan konsekuensi dan komitmen di dalam hidup beriman kita. Mengikut Yesus tentu beda dengan mengikut idola manusia, entah dia artis atau musisi atau tokoh politik atau atlet, ya. Seseorang yang mengidolakan orang lain bisa dengan mudah sesuka hatinya follow atau unfollow, ya. Seperti di zaman media sosial sekarang ini, di Instagram, TikTok, atau YouTube. Kalau kita suka, kita like, kita follow, kita berlangganan bahkan. Kalau kita nggak suka, ya tinggal diabaikan. Berbeda halnya kalau kita mengikut Kristus. Kalau kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sahabat sejati, sebagai juru selamat yang kita sadari kita mau ikut nih. Kita tidak bisa sembarangan follow atau unfollow sesuka hati. Begitu kita memutuskan mengikut Tuhan, ya sudah, ikut beneran. Dengan konsekuensi yang kita pahami memang tidak mudah. Juga dengan komitmen dan konsistensi yang kita tunjukkan di dalam ketaatan kita. Ingat, kita yang ikut Yesus, bukan Yesus yang kita paksa untuk ikut kemauan diri kita. Ingat pula bahwa kita tidak punya wewenang untuk menempatkan Tuhan Yesus pada kerangka ambisi kita atau memaksa Tuhan memenuhi semua harapan kita. Maka banyak orang menjadi kecewa, menjadi marah, meninggalkan Yesus saat merasa harapannya tidak dipenuhi. Maka menjadi patut dipertanyakan, apa sebenarnya motivasi orang tersebut mengikut Yesus?
Apa pula yang menjadi motivasi kita sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mengikut Yesus? Ikut Dia tidak untuk mencari kesenangan atau kenyamanan, tetapi ikut Dia untuk menemukan betapa berharganya hidup bersekutu dengan akrab bersama Tuhan. Untuk hidup dengan penuh semangat melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala keadaan, segala situasi, kala suka maupun duka. Sehingga di kala suka tak akan kita terlena, di kala duka tak akan kita berputus asa karena ada Tuhan Yesus yang beserta. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Boleh bareng-bareng ya di rumah masing-masing. Siapa Yesus? Selamat mengenal Yesus lebih dalam dan dalam lagi. Pahami dan alami terus-menerus karya kasih-Nya yang mengubahkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Saat hening untuk kita. Formulir Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lagi kita akan diundang untuk mengikuti perayaan Perjamuan Kudus sedunia. Yang diperkenankan ikut mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus adalah anggota sidi dan anggota sidi gereja lain sebagai tamu yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seseorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada Minggu 3 Oktober 2021 mendatang. Saudara dapat menyiapkan sendiri roti atau penggantinya dan anggur atau penggantinya berupa teh, sirup, air putih untuk kemudian kita makan dan minum bersama-sama pada saat tiba bagian pelayanan perjamuan kudus. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, yang karyanya kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ketika di dalam ibadah hari Minggu ini, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berupaya mengenal dan memahami siapa Kristus bagi kami. Ajarlah kami untuk memiliki persekutuan yang akrab dengan Kristus, supaya kami dapat melakukan apa yang Kristus teladankan dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan. Apa yang menjadi pikiran, tutur kata, dan perilaku kami sehari-hari, semuanya adalah cerminan Kristus sendiri. Juga di tengah situasi sulit yang saat ini kami hadapi, di tengah pandemi COVID-19, ajarlah kami untuk setia, untuk meneguhkan iman, percaya, dan pengharapan kepada Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk memaknai sebuah peristiwa yang sulit, karena kami percaya bahwa di tengah situasi yang sukar sekalipun, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Tolonglah para pasien yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kuatkan para dokter, tenaga medis, para perawat yang berupaya membantu memulihkan kondisi para pasien, kiranya Engkau menghiburkan mereka dan juga keluarga mereka. Tolonglah pemerintah ya Tuhan di dalam upayanya menanggulangi penyebaran virus COVID-19, juga upaya vaksinasi yang masih terus berlangsung. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Juga berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan di tengah bumi Indonesia ini. Juga kami warga masyarakat kiranya diberikan hati yang penuh dengan cinta kasih untuk terus menebarkan toleransi,
untuk menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Jati Bening Indah di dalam upayanya mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan juga pelayanan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai pendeta, calon pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, dan juga setiap aktivis, para pelayan, dan semua anggota jemaat maupun simpatisan yang tergerak untuk memberikan hatinya bagi upaya pengembangan kehidupan bergereja di GKI Jati Bening Indah. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah dapat menjadi pewarta cinta kasih-Mu di tengah dunia. Berdoa pula ya Tuhan bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Bagi yang sakit kiranya Engkau berkenan untuk melawat, memulihkan dan menyembuhkan. Bagi yang bergumul dengan persoalan pekerjaan maupun perekonomian, Tuhan juga boleh kuatkan. Berikan mereka keyakinan supaya mereka mau terus-menerus berjuang secara kreatif bersama dengan Engkau. Juga setiap kami yang memiliki pergumulan, kerinduan-kerinduan khusus yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menilik kedalaman hati kami. Kami percaya bahwa di tengah pergumulan, kesulitan, kesukaran yang kami alami, Tuhan berkenan hadir berjuang bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan ke hadapan Allah Sang Sumber Pengharapan. Nyatakanlah syukur seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur pasal 44 ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita satu di dalam doa. Allah sumber segala berkat, kami menyatakan puji dan syukur atas kebaikan-Mu. Melalui persembahan kami, kuduskanlah persembahan kami ya Allah. Tolonglah gereja-Mu agar dapat mengelolanya sebagai sarana untuk mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang selaras dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu telah usai, tetapi mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah mengikut Kristus dengan ketaatan penuh, dengan kerendahan hati untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.